Pemirsa PPS Channel Universitas Profesor Dr. Mustofa Beragama, terima kasih tetap bersama kami. Kita melanjutkan bincang-bincang dengan Bu Puji. Bu Puji mengenai reward dan punishment-nya. Tentunya di ASN sendiri ada ya berupa sanksi atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai. Itu seperti apa? Kalau di Kementerian Dalam Negeri sendiri, reward and punishment yang pertama, memang ada prosedur ataupun ada aturan-aturan terkait jam kerja. Yang pertama, PNS di kami ini harus datang pagi, absen jam 8, kemudian absen minimal sekali untuk jam pulang itu jam 4. Itu hari Senin sampai dengan Kamis, dan Jumat itu jam 8 sampai dengan jam setengah 5. Rewardnya adalah yang pertama dari sisi absensi, pegawai yang datang on time atau tepat waktu dan pulang tepat waktu minimal itu akan diberikan reward berupa tunjangan kinerja. Kemudian punishmentnya apabila yang bersangkutan telat hadir atau pulang lebih awal tidak tepat waktu itu akan ada pemotongan sekian persen, kurang lebih ada, itu bervariasi, ada 5%, ada yang 1%, ada yang setengah persen. Nah, karena mindsetnya di masyarakat itu bahwa ASN itu datang pagi, kemudian siang leha-leha atau main catur atau kemana, sorenya baru pulang, sekedar absen, tidak seperti itu lagi untuk saat ini. Itulah kita mereformasi sehingga terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Jadi rewardnya antara lain adalah pembayaran atau pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kinerja. Jadi bagi ASN yang menginginkan tunjangan kinerjanya maksimal, beliau harus bekerja dengan maksimal sesuai dengan apa yang diberikan oleh pimpinan dan harus di ACC ataupun di approve oleh pimpinan yang bersangkutan. Bila tidak, ya dia akan mendapatkan pemotongan. Tidak melakukan pekerjaan yang satu akan dipotong sekian persen, dipotong yang sekian persen begitu. Jadi itu salah satu reward and punishment-nya. Itu menjadi kriteria ya dari Iya, kebijakan reformasi birokrasi. betul sekali. Dan juga seperti yang pernah terjadi, ini sebagai contoh saja, ada pegawai yang memang hanya datang, tidak ada, kemudian sore absen, itu ada. Itu kembali lagi kebijakan pimpinan, yang bersangkutan diberi surat teguran. Surat teguran pertama, kedua, dan ketiga. Kalau sudah sampai teguran ketiga, di Kemendagri sudah langsung diberhentikan. Itu yang pernah terjadi memang. Oh, bisa mencat Betul, PNS betul. bisa ya? Betul, bisa langsung diberhentikan karena memang yang bersangkutan tidak ada kinerjanya sama sekali. Jadi sampai dengan saat ini memang sudah tidak ada lagi mindset bahwa PNS itu hanya datang pagi, siang entah kemana, atau sekedar ngopi, sore pulang, absen, sudah itu. Tidak ada, tapi memang di internal kami sudah ada sampai dengan hal itu. Oke, kita sudah di penghujung acara ya. Bisa Anda gambarkan tentang kondisi birokrasi di kementerian-kementerian saat ini ya? Mengapa harus direformasi? Iya, sesuai dengan hasil penelitian yang saya lakukan, memang sampai dengan saat ini belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kembali lagi seperti yang awal tadi disampaikan, bahwa ini kembali lagi ke komitmen dari pimpinan itu, dari instansi tersebut, komitmen dari pimpinan. Apakah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini bisa benar-benar mengambil keputusan yang baik, kemudian melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di instansi tersebut, kemudian itu tadi kembali reward and punishment tidak tebang pilih, jadi sama rata dengan semua ASN yang ada, dari yang tingkat pendidikannya tinggi sampai yang ke yang rendah itu tidak tebang pilih, itu sih. Baik, terima kasih Bu Puji. Ya, para pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Bu Puji tentang reformasi birokrasi. Saksikan dan simak juga di channel kami dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.